masih balita, kita katakan apa tanda-tanda psikolog seorang anak itu sudah terkena trauma karena kekerasan, Mbak Monique? Terutama anak batita ya, bayi 3 tahun itu kan memang secara komunikasi dia belum bisa menjelaskan apa yang sakit, apa yang dia alami. Tapi pasti akan ada perubahan yang sangat spesifik, ekstrim pada emosinya. Satu, gampang nangis, gampang tantrum, kemudian dia nggak mau tidur sendiri, kemudian dia kembali ngompol lagi, kemudian dia akan gampang meringkih gitu, kayak gitu, kayak jadi nyaman gitu. Iya, ya kayak orang sakit tapi nggak sakit gitu. Nah, di situ harus ada pendekatan terutama dari ibu ya, bukan tanya kenapa tapi diajak cerita. Kakak tadi kenapa, ngapain di sekolah atau ngapain di daycare gitu. Jadi pendekatannya bukan secara interrogatif. Kenapa? Apa yang terjadi? Enggak, nanti anaknya malah jadi tambah takut ya, gitu. Jadi dibawa cerita, tadi kakak di sekolah ngapain, ketemu sama siapa. Terus nanti secara mengalir anak akan cerita, tadi mama tadi aku naik beca, kemudian kan akan keluar semuanya apa yang akan dia alami. Biasanya seperti Tapi untuk proses pemulihannya sendiri tuh membutuhkan waktu yang lama nggak ketika mungkin anak-anak terjadi kekerasan pada anak, Mbak Monique? Kalau untuk anak 3 tahun mungkin ya secara memorial dia nanti akan lupa, tapi yang kita takutkan kan ada luka fisik gitu kan, misalnya maaf pada alat kelamin kan itu tidak bisa disembuhkan secara cepat gitu ya kan Bang. Jadi nah itu yang nanti kita takutkan akan menjadi trauma pada dirinya, kenapa saya seperti ini gitu kan, pasti nanti akan dirunut lagi ceritanya, oh iya dulu begini gitu. Kecuali anaknya sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia sudah lebih ingat apa yang terjadi pada dirinya gitu. Jika terjadi kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual kepada anak gitu. Tapi biasanya kan Bu Monique, Kak Monique, biasanya kan ini batita ya, bayi 3 tahun. Bagi dirinya sendiri mungkin secara periodik traumatisnya bisa hilang dikarenakan perkembangan usia. Tapi bagi orang tuanya rasa dendamnya gimana pula kan gitu. Ini yang jadi problem baru kan. Nah, karena ini akan berkepanjangan kalau udah sikapnya orang tua yang dendam akan berkepanjangan. Nah, di situ. Ini gimana tanggapan Kak Monique? Kalau rasa marah itu di mana-mana orang tua ketika anaknya dilukai itu pasti marah gitu ya. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu saya nggak tahu tingkat kesabarannya itu sangat tinggi gitu. Padahal sudah kadang-kadang kekerasan itu sudah di depan mata, tapi untuk menghakimi atau apa itu kayaknya ya sudahlah gitu. Kadang-kadang kita heran kenapa ya masyarakat Indonesia ini sudah pun dilukai tetap aja ya sudahlah, mungkin sudah takdir atau apa gitu. Hanya sekian persen saja yang mau terus untuk masuk ke ranah hukum. Kebanyakan ya sudahlah damai-damai gitu. Banyak sekali tuh jadi tidak terlapor ke badan hukum itu karena sudah secara kekeluargaan gitu loh Bang. Jadi kayak ya udahlah gitu Bang. Daripada panjang prosesnya. Iya. Jadi akhirnya ya kebanyakan secara kekeluargaan. Karena kadang-kadang kan problemnya bukan sekedar prosesnya panjang. Kadang-kadang kita ketimuran ini menjaga motivasi malu ke depannya, malu keluarga, malu kepada si anak, apalagi dia seorang anak gadis. Kadang-kadang di situ ya problemnya. Iya, tapi iya. Sama kita mau nanya pula. Alah. Sama pula. Tapi Bang Fadli, mungkin seseorang ketika anak terjadi kekerasan, orang tua akhirnya mengadukan ke kepolisian, apakah perlu pendampingan dari advokat atau seperti apa? Memang pada dasarnya setiap anak yang menjadi korban tindak pidana ya, apakah itu kekerasan seksual dan sebagainya, pada dasarnya memang wajib didampingi oleh orang tuanya. Karena anak ini kan masih di bawah umur, secara hukum belum bisa dia bertindak untuk atas nama dirinya sendiri. Jadi dia wajib didampingi oleh orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya kemudian tak paham hukum, bahkan mohon maaf banyak yang ada juga yang tak bisa baca misalnya contoh. Maka perlu juga dibutuhkan seorang advokat ya, pendamping hukum supaya hak-hak dia sesuai hukum acara itu dipenuhi. Karena nggak selamanya kan dari pihak kepolisian itu nggak selamanya apa ya namanya manusia ini kan ada aja yang
menyimpang dan sebagainya. Nggak selamanya baik terus kan, artinya itulah fungsi dari seorang advokat penasihat hukum untuk membela kepentingan hak-hak daripada si korban tadi gitu. Ada pertanyaan satu, Ya. Pak Dokter. Sesuai seorang tersangka yang dipraduga dan telah ditetapkan melanggar pasal sekian misalnya, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, negara wajib memberikan pendampingan hukum. Kalau dia nggak mampu, ada pokrol yang disiapkan oleh negara, Ya. artinya hukum. Sekarang bagi korban yang tidak mampu, sedang udah jelas-jelas dia gak paham hukum, ini gimana pula Ya. kehadiran negara? Memang gini Pak, memang terkait kewajiban tersangka itu didampingi oleh penasihat hukum. Iya. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Betul. yang ancamannya 5 tahun ke atas, apabila dia tidak mampu maka wajib didampingi oleh penasihat hukum, disediai oleh negara kan gitu kan. Iya. Jadi memang pada dasarnya kepentingan korban itu sudah diwakili oleh pihak kepolisian, jaksa dan polisi dan jaksa. Sedangkan kepentingan tersangka itu diwakili oleh seorang advokat pembela. Tapi kenapa korban juga membutuhkan seorang advokat? Betul. Terkadang dalam proses penegakan hukum korban juga sering tidak mendapatkan keadilan, maka dia memakai jasa advokat untuk meluruskan itu sebenarnya. Tapi memang itu tadi Pak, tersangka dia itu penasihat hukum, kawannya, sedangkan korban adalah penyidik. Nah, itu dia. Iya. Kalau di pengadilan, kawan dia adalah jaksa. Ya, Sedangkan terdakwa itulah penasihat hukum, pembela. Itu dia. itu dia pun. Apalagi Sebenarnya. kalau orang tua yang nggak paham hukum nih, Pak, ya. Jadi Wah. takutnya nggak dapat keadilan yang setara gitu. Iya. Makanya harus pakai advokat, pendamping hukum. Awak itulah yang Kenapa? awak takutkan juga. Artinya kalau bisa kita sebagai masyarakat ini jangan berbenturan dengan hukum lah. Iya. Upayakan semaksimal mungkin jangan bergesekan tanpa membuat permasalahan kan gitu. Tapi kadang-kadang ada juga benturan itu pada saat kita berjalan ada batu kerikil. Iya pasti. Nggak Tahu bisa kata meluruskan. orang, tak batu besar yang membuat kita jatuh. Batu kerikil bisa membuat kita tergelincir kan Betul, begitu betul, Pak, itu betul. dia. Jadi nggak ada yang mulus ya Pak, Iya, hidup ini ya, Pak, ya. Allah, ya Tapi Allah. mungkin Bu Monik, tadi kan kita sudah sempat bercerita bagaimana mungkin ciri-ciri anak-anak yang Iya. psikolog anak-anak. Apakah ada terapi khusus agar mungkin psikolognya itu terlupa gitu akan kejadian-kejadiannya, Bu Monik? Apakah ada terapi-terapi yang diberikan? Pasti ada ya, itu namanya psikoterapi, trauma healing, pasca trauma healing. Di situ akan ada pendampingan langsung oleh psikolog terhadap anak, termasuk juga psikolog ini juga akan mengedukasi keluarga sebagai lingkungan terdekat dari anak gitu. Jadi nanti anak ini juga akan dipantau bagaimana perkembangannya, perubahannya dalam perjalanan waktu, apakah ada perubahan secara signifikan ke arah perkembangan yang positif atau terjadi regresif atau pemunduran gitu. Yang tadinya ceria jadi nggak mau ngomong lagi atau bagaimana. Nah di situ nanti psikolog dan psikoterapisnya akan melakukan langkah lebih lanjut gitu. Tapi yang utama adalah pendampingan dulu, melihat bagaimana kondisi psikologis dari si anak itu, kemudian bagi pihak keluarga juga akan diedukasi untuk bagaimana nanti untuk mendampingi anak sehari-hari di rumah gitu. Berarti si anak itu wajib dapat pendampingan dari psikolog? Wajib, pastinya, dan keluarga juga mendapat pendampingan juga, dalam arti boleh nanti melakukan sesi konseling kapan saja jika terjadi melihat perubahan-perubahan pada si anak. Misalnya nanti orang tua bilang, aduh gimana ini Bu, anak saya nggak mau ditinggal sendiri, biasanya mau main sendiri di depan TV, ini harus pegang mamanya, nggak mau kalau mamanya bergerak aja dia langsung teriak-teriak gitu. Itu gimana, saya kan harus ngerjakan yang lain, ini bagaimana? Nah, nanti psikolognya akan bantu untuk apa